Selamat datang di channel Kelanara Studio. Kali ini kita akan membahas sisi gelap dari sistem penjara di berbagai belahan dunia. Penjara, tempat di mana hukum ditegakkan, seringkali menjadi neraka bagi para penghuninya. Meski begitu, ada beberapa penjara yang dikenal sangat brutal dengan kondisi yang tidak terbayangkan. Dan dalam video kali ini, kita akan melihat 7 penjara paling brutal di dunia. Mulai dari kekerasan antar narapidana, penyiksaan fisik dan mental, hingga kondisi yang tidak manusiawi. Siapkan diri kalian, karena yang akan kalian saksikan bukan untuk yang lemah hati. Dan ini dia, daftar 7 penjara paling brutal di dunia. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk notifikasi, karena ini baru permulaan dari perjalanan kita menyusuri sisi tergelap kehidupan di balik jeruji besi. Tanpa lama-lama lagi, Bang Pet akan memberitahu 7 penjara brutal yang ada di dunia. Yang pertama adalah penjara Alcatraz. Penjara ini mulai beroperasi sejak tahun 1934 sampai 1963. Namun sejatinya, Alcatraz sudah dipergunakan jauh sebelum tahun tersebut. Penamaan Alcatraz sendiri diberikan oleh seorang penjelajah asal Spanyol yang bernama Emmanuel de Alaya pada tahun 1775. Dia sendiri merupakan orang yang pertama berlayar di Pulau Karang yang terjal itu. Kemudian, karena banyaknya burung pelikan di lokasi itu, dia memberi namanya La Isla de los Alcatraz, yang artinya Pulau Pelikan. Dan beberapa kekejaman yang ada di penjara Alcatraz antara lain adalah ukuran sel yang lebih kecil dari lemari. Sel tahanan blok C dan D ukurannya hanya 5 kaki dikalikan 9 kaki atau 1 kali 2,5 meter. Dan ada juga yang berukuran 6 kaki atau 1,8 meter. Dan ukuran itu sudah termasuk dengan toilet dan juga wastafel kecil yang ada di dalamnya. Sel ini mungkin lebih mirip dengan WC umum, jadi tidak ada tempat untuk tidur. Ukurannya tidak lebih besar dari sebuah lemari pakaian dan juga liang lahat. Kemudian penjara ini juga menampung lebih dari 1.500 penjahat yang paling kejam di Amerika. Para penjahat itu antara lain yaitu Al Capone, Robert Franklin Strode atau Birdman of Alcatraz, kemudian George Machine Gun Kelly, Bumpy Johnson, Mickey Cohen, Arthur R. Doc Barker, Whitey Bulger, dan juga Alvin Creepy alias Karpis yang ditahan paling lama di Alcatraz daripada narapidana tahanan lainnya. Untuk kejahatan dari nama-nama di atas mungkin akan Bang Bet jelaskan di lain video ya. Kemudian tidak memiliki death row atau fasilitas untuk hukuman mati. Beberapa penjara di tahanan ini akan mati dengan sendirinya ketika di penjara, sehingga tidak perlu fasilitas untuk eksekusi atau hukuman mati. Dan beberapa lainnya lebih sering dibunuh oleh narapidana lain atau mengakhiri hidup mereka sendiri karena tidak tahan hingga meninggal karena sebab alami. Kemudian Camp 22, Korea Utara. Camp 22 juga dikenal sebagai kamp konsentrasi Hwaryong dan menjadi salah satu tempat yang tidak bisa diakses di dunia karena dikelilingi oleh pegunungan yang tinggi dan lembah. Penjara itu terletak di dekat perbatasan Cina dan Rusia, di mana melarikan diri sangat tidak mungkin. Dan tahanan yang ada di sana ditahan seumur hidup bersama dengan anggota keluarga mereka. Korea Utara memang dikenal dengan hukum pemenjaraan 3 generasi, dan penjara ini mencatat sudah hampir ada 1.000 hingga 2.000 kematian setiap tahun. Dan juga ada 1.000 hingga 2.000 narapidana baru dijebloskan ke sana, hingga membuat populasi penjara ini konstan. Kemudian ada juga banyak laporan mengenai kebrutalan, penyiksaan, dan juga eksekusi ekstrim terhadap para tahanan itu. Diperkirakan hampir 30% dari narapidana yang datang ke kamp ini memiliki beberapa kelainan bentuk seperti wajah sobek, mata pecah, bekas luka di wajah mereka, hingga telinga robek, dan tanda-tanda penyiksaan lainnya. Para tahanan dan anggota keluarga pun juga dilahirkan di sana, hidup dan mati di penjara ini selama 3 generasi. Ada sebuah laporan tentang eksperimen manusia di penjara ini, di mana orang dibuat untuk makan daun
dan juga sayuran beracun. Kemudian, penjara Bilibid baru. Kamp tawanan perang yang dikenal sebagai kamp penjara Bilibid lama terletak di jantung kota Manila, tak jauh dari Universitas Santo Tomas. Tempat warga sipil sekutu ditahan selama pendudukan Jepang di Filipina. Penjara itu dirancang dan dibangun di bawah naungan pemerintah Amerika Serikat selama pendudukan Amerika di kepulauan tersebut. Bilibid lama sebelum Perang Dunia Kedua telah dianggap sebagai lembaga permasyarakatan yang sangat modern. 1 dari 5 tahanan di penjara Bilibid baru mati setiap tahun. Dengan kata lain, sebanyak 5.200 tahanan di NBP mati setiap tahun akibat kelebihan kapasitas, penyakit, dan juga kekerasan. Data itu diungkap oleh Kepala Medis Rumah Sakit NBP, yaitu Ernesto Tamayo, pada CNN. Tamayo menjelaskan, pada saat pemeriksaan Senat, jika daya tampung penjara sudah melebihi kapasitas dan mengakibatkan meluasnya wabah tuberkulosis paru-paru, tentu akan sangat mengerikan ketika narapidana yang terkena penyakit harus berjejalan masuk ke dalam sel bersama dengan orang-orang yang kapasitasnya sudah melebihi batas. Kemudian, penjara Black Dolphin. Black Dolphin alias lumba-lumba hitam merupakan penjara yang ada di Rusia. Penjara ini disebut-sebut masih memakai sistem lama Uni Soviet yang dikenal sangat kejam. Kabarnya, saking menderitanya para tahanan, mereka saling melakukan aksi memutilasi bagian tubuh sendiri sebagai bentuk protes. Penanganan kesehatan begitu buruk, hingga bahkan situs Wikipedia Aktivism menyebut standar penjara ini sama saja dengan kamp konsentrasi di zaman Perang Dunia Kedua. Sebuah bangunan berwarna merah muda kuno di sudut paling selatan Rusia ini sebenarnya adalah rumah bagi beberapa pejabat yang paling kejam yang ada di negara itu. Mereka adalah pemerkosa, pedot, pembunuh, dan bahkan kanibal berada di bawah atapnya. Kemudian Presiden Rusia, yaitu Vladimir Putin, tidak asing dengan mengirim warganya sendiri ke penjara. Tetapi, jika warganya melakukan sesuatu yang sangat mengerikan di Rusia, Black Dolphin adalah tempat yang akan dituju, di mana dia akan mati. Dikutip dari Daily Star pada Sabtu, 26 Maret 2022, setiap satu dari 700 populasi penjara yang kuat telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Dan itu bukanlah kehidupan bagi mereka yang dikirim ke sana. Dan itu adalah kehidupan bagi mereka yang dikirim ke penjara Black Dolphin. Kemudian, kita ada penjara Gitarama. Kondisi di penjara Gitarama selama periode genosida Rwanda sangatlah mengerikan. Kelebihan kapasitas, kurangnya makanan, sanitasi yang buruk, serta perlakuan brutal terhadap tahanan lain, semuanya menjadi faktor yang menyebabkan tingkat kematian yang tinggi ada di dalam penjara ini. Media Inggris, The Guardian, menyebutkan kalau ada tempat paling menakutkan di dunia, maka penjara Gitarama di Rwanda sangat layak menjadi nominasi. The Guardian menyebut jika Gitarama sebagai penjara paling sesak di dunia. Bahkan kemungkinan yang paling mengerikan, luasnya hanya setengah dari sebuah lapangan bola, tapi ada 7.000 tahanan yang ditahan di sana. Kemungkinan Anda bertahan hidup di sini sangatlah kecil, hanya 1:8. Itu artinya di setiap 8 napi, 1 di antara mereka dipastikan tewas di dalam penjara. Kemudian mayoritas narapidana dari penjara itu adalah pelaku pembunuhan massal yang bertanggung jawab atas jutaan kematian di Rwanda. Dan itu akibat disebabkan keterbatasan lahan penjara. Banyak narapidana yang tidak memiliki tempat tidur yang cukup. Bahkan untuk sekedar atau duduk saja mereka mengalami kesulitan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak dari mereka yang terpaksa berdiri sepanjang hari. Kondisi ini menyebabkan kebiasaan buang air kecil, ingus, ludah, bahkan feses di tempat yang tak semestinya ada di penjara ini. Hal itu terjadi karena kepadatan penjara yang membuat mereka sulit mengakses toilet. Sebagian besar narapidana akhirnya terserang dengan penyakit kudis, kusta, dan terjadi pembusukan di sekitar tubuh mereka. Kemudian, yang keenam adalah penjara Hanoi Hilton. Penjara Hualo dulunya menempati sebuah blok pada tahun 1993. Pemerintah Vietnam memutuskan bahwa kawasan utama yang ada di pusat kota Hanoi ini dapat dimanfaatkan dengan lebih baik. Sebagian besar penjara asli telah hilang. Gedung pencakar langit modern
dengan restoran barat kelas atas dan toko butik kini menempati sebagian besar ruang. Namun, satu sudut penjara asli telah dilestarikan sebagai museum. Pengunjung sekarang dapat berjalan melalui sel-sel yang telah menjadi tempat terjadinya begitu banyak penderitaan. Dan museum tersebut membahas penderitaan itu dengan sangat rinci tentang penyiksaan dan perlakuan biadab yang para sipir lakukan. Boneka seukuran manusia menggambarkan bagaimana para narapidana dibelenggu dengan satu kaki, tak dapat berdiri atau berjalan. Dinding di beberapa sel hukuman mati yang gelap telah dicopot dan diganti dengan kaca sehingga pengunjung dapat mengintip ke dalam sel isolasi yang berukuran sangat kecil itu. Sel itu juga digunakan untuk mereka yang menunggu eksekusi dan mereka yang melanggar peraturan dihukum. Semua ini awalnya nampak sedikit mengejutkan, mengingat ini adalah sebuah museum yang dikelola di bawah naungan pemerintah Vietnam. Buku paduan resmi bahkan mencatat jika museum ini telah disetujui dengan izin penerbitan yang disyaratkan. Namun, penjahat dalam cerita yang diceritakan di museum bukanlah orang-orang yang mungkin diharapkan oleh pengunjung asing, khususnya dari Amerika Serikat. Kemudian yang terakhir, kita punya penjara Nusa Kambangan yang ada di Indonesia. Menurut sejarahnya sendiri, Lapas Nusa Kambangan sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda, tepatnya pada tahun 1908. Konon, Pulau Nusa Kambangan adalah sebuah pulau terpencil yang asri dan hijau karena aksesnya tertutup untuk siapapun, kecuali untuk pihak-pihak berwenang. Kemudian, di belakangnya ada sebuah bukit yang bernama Bukit Nirbaya dan juga reruntuhan lapas Gilar. Kedua tempat tersebut kerap kali digunakan sebagai tempat eksekusi bagi narapidana kelas kakap seperti teroris, pembunuh, bandar narkoba, dan lain sebagainya. Semua narapidana yang menginjakan kaki pada Bukit Nirbaya dan juga lapas Gliker tak pernah kembali dengan selamat. Salah satu dari beberapa narapidana yang terkenal yang dieksekusi mati di reruntuhan lapas Gilar adalah Rio Martel, pembunuh yang menghabiskan nyawa 4 orang dengan sebuah martel. Dan itulah 7 penjara paling brutal yang ada di dunia. Tempat-tempat ini bukan hanya punya hukuman bagi para narapidana, juga menjadi cerminan dari kondisi masyarakat serta sistem hukum di berbagai negara. Kekejaman, kekerasan, dan ketidakadilan seringkali melahirkan penderitaan yang sulit untuk kita bayangkan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, share ke teman-teman kalian, dan pastikan untuk subscribe agar tidak ketinggalan dengan konten Klanara berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya, Bats. Sampai jumpa di video selanjutnya.